Pemain berdarah Kanada bocorkan persiapan lawan Malaysia U23. Layak dicoret, Hoki Caraka banjir hujatan sampai beri respon tak terduga. Kronologi Nathan Chown batal gabung klub Denmark. Skenario Timnas Indonesia pastikan tiket Piala Dunia di ronde 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kronologi Nathan Chown batal gabung klub Denmark. Skenario Timnas Indonesia di ronde 4 yang selanjutnya. Hoki Caraka banjir hujatan yang terakhir. Victor Detan bocorkan persiapan Timnas Indonesia U23 jelang melawan Malaysia. Coba kita saksikan bersama ya. Sebuah plot twist yang cukup menggemparkan sepak bola Indonesia. Gelandang skuad Garuda Nathan Chown harus menerima kabar kurang menyenangkan perihal karir berikutnya. Usai melakukan berbagai tahapan termasuk tes medis dan administrasi, nyatanya pemain berusia 23 tahun itu harus gagal bergabung dengan Lyngby Bold Club. Bagaimanakah kronologi selengkapnya? Mari kita ulas. Sebelumnya, sempat santer dikabarkan bahwa gelandang berusia 23 tahun tersebut akan bergabung dengan Lyngby setelah berstatus tanpa klub seusai dilepas klub divisi Championship Swansea City. Nathan Chown sebelumnya sempat berseragam Swansea City semenjak didatangkan dari klub Liga Belanda Excelsior pada musim panas 2023. Akan tetapi, hanya tampil sebanyak 3 kali di berbagai ajang dengan total 127 menit bermain. Sebelum berseragam Swansea City, Chown mengawali karir bersama Excelsior dan berhasil menembus tim utama pada 2019. Selama 4 musim berada di tim utama, ia tampil sebanyak 57 penampilan dengan menyumbangkan masing-masing 1 gol dan assist dari total 4.050 menit bermain di berbagai ajang. Pada paruh kedua musim 2023-2024, ketika berstatus pemain Swansea City, Chown sempat dipinjamkan ke klub Liga Belanda Heerenveen dan sempat tampil sebanyak 4 kali di berbagai ajang dengan 15 menit bermain. Dan kini, ia dikabarkan akan merumput di Liga Denmark bersama Lyngby Bold Club. Namun, secara mengejutkan transfer tersebut batal dilakukan. Pembatalan ini terjadi meski sang pemain telah dinyatakan lolos serangkaian tes medis. Nathan Chown datang ke sini dengan niat menandatangani kontrak dengan Lyngby. Oleh karena itu, Nathan pergi tanpa kontrak dan kami mendoakannya agar berhasil menemukan tujuan yang tepat. Namun, karena kunjungan Nathan Chown minggu ini mendapat banyak perhatian internasional, kami membuat pengecualian, tulis pernyataan resmi klub. Namun, meskipun pemeriksaan medis telah lolos, kedua belah pihak justru tidak menemui kata sepakat. 1. 2 kali menang. Skenario terbaik bagi Indonesia untuk menjadi juara grup tentu saja dengan memenangi 2 pertandingan di putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi dan Irak membuat Indonesia menyegel posisi puncak sebelum 2 rivalnya saling bentrok. 2. Menang dan imbang. Indonesia juga masih memiliki peluang besar untuk menjadi juara grup jika meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Syaratnya adalah tim yang ditahan imbang oleh Indonesia tidak meraih kemenangan dalam laga keduanya. Misalnya, apabila menang atas Arab Saudi dan imbang melawan Irak, maka Indonesia menjadi juara grup jika Irak tidak mengalahkan Arab Saudi. Apabila Irak imbang melawan Arab Saudi, mereka hanya akan mengumpulkan 2 poin dan 1 angka lebih banyak dari Arab Saudi. Sedangkan Indonesia besutan Peter Kluivert akan memuncaki grup dengan torehan 4 poin. Sementara jika Irak kalah dari Arab Saudi akan finish di posisi kedua dengan 3 poin dan Irak hanya meraup 1 poin. Jika Irak menang atas Arab Saudi, Indonesia juga masih bisa lolos dengan catatan memiliki rekor gol lebih baik. 3. Menang dan kalah. Indonesia juga masih memiliki peluang menjadi juara grup jika meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Namun, dengan syarat ketiga tim di grup B saling mengalahkan sehingga semua tim memiliki koleksi 3 poin. Jika demikian, situasinya menjadi rumit karena selisih dan jumlah gol akan diperhitungkan untuk menentukan juara dan runner-up grup. Apabila selisih dan jumlah gol masih sama, maka poin disiplin atau kartu merah dan kartu kuning akan menjadi kriteria penentu berikutnya. Di tengah euforia kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Filipina, nama Hoki Caraka justru ramai jadi sasaran hujatan di media sosial. Aksinya dianggap kurang maksimal, bahkan ada netizen yang dengan sinis menyebut dirinya joki Strava di lapangan. Namun, alih-alih terpancing emosi, sang striker memberikan respon yang tak terduga. Sebelumnya, berbeda dengan laga pembuka saat Timnas Indonesia U23 membantai Brunei Darussalam 8-0,
kali ini mereka kesulitan menembus pertahanan Filipina. Meski mampu melepaskan 17 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah ke gawang, penyelesaian akhir skuad asuhan Gral Vandenberg kerap gagal membuahkan hasil. Tak heran, sejumlah netizen Indonesia pun menyoroti penampilan Hoki Caraka yang tampil sebagai starter dalam laga itu dengan mencatatkan rating 6. Striker berusia 20 tahun itu menjadi ujung tombak yang disokong oleh Rahmat Arjuna di sayap kiri dan Raihan Hanan di sebelah kanan. Sayangnya, Hoki Caraka gagal mencetak gol meskipun mendapatkan sejumlah peluang. Para netizen Indonesia pun mengkritiknya. Ada yang menyebut striker PSS Sleman itu sebagai joki Strava karena dinilai hanya berlari-lari saja di atas lapangan dan terlihat kebingungan ketika menguasai bola. Ada juga netizen yang menilai Hoki Caraka bermain di Liga Tarkam alias antar kampung dan tidak bermain lagi di sisa laga Piala AFF U23 tahun ini. Di tengah hujatan para netizen, Hoki Caraka justru memberikan respon berkelas. Dia mengaku puas dengan kemenangan ini berapapun skornya, karena kemenangan tetaplah kemenangan. Mau menang 1-0, 8-0, atau 2-0 sama saja semuanya, karena yang terpenting menang, kata Hoki saat ditemui awak media di Mixed Zone SUGBK kemarin. Pada laga selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan bertemu Malaysia yang akan menentukan nasib kedua tim ke babak selanjutnya di SUGBK pada Senin besok. Hoki berharap mendapatkan kesempatan lagi untuk bermain pada laga nanti setelah pada laga pertama ia hanya duduk di bangku cadangan. Laga melawan Malaysia selalu menyimpan tensi tersendiri, dan pemain keturunan Kanada yang membela Timnas U23 ini pun menyadarinya. Menjelang pertandingan krusial tersebut, ia pun membocorkan soal kesiapan tim dan keyakinan bahwa Garuda Muda akan tampil maksimal demi harga diri bangsa. Sebelumnya, kemenangan melawan Filipina ini membuka peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal setelah memuncaki klasmen sementara grup A dengan 6 poin. Jun Sraven dan kawan-kawan unggul 3 poin dari Filipina dan Malaysia yang ada di bawahnya dengan sama-sama mengoleksi 3 poin. Seusai laga, Victor Deta mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan yang diraih Timnas Indonesia U23 atas Filipina. Ia menilai hasil positif itu merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim. Sebelumnya, Deta belum tampil di pertandingan perdana, namun kali ini ia akhirnya menjalani debutnya dengan masuk menggantikan Rahmat Arjuna pada menit ke-71. Winger keturunan Kanada itu tak lupa berterima kasih kepada supporter yang datang ke stadion yang berjumlah lebih dari 8.000 penonton. Jumlah itu mengalami peningkatan sekitar 4 kali lipat dari laga pertama Indonesia saat meraih kemenangan 8-0 melawan Brunei Darussalam. Lebih lanjut, pemain sayap 21 tahun itu merasa permainan Garuda Muda masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Karenanya, dalam 2 hari ke depan timnya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tampil lebih baik ketika melakoni laga penutup grup A melawan Malaysia di SUGBK. Tentunya kita selalu mempunyai ruang untuk berkembang. Tentunya dalam beberapa hari ke depan kita akan mempersiapkan diri dengan baik agar melawan Malaysia kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, ujarnya.